Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mario Nathanael Sigalingging dengan NIM 62232100059. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu protein sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh Ibu dosen kepada kami. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup. Protein berperan penting dalam struktur dan menyusun sekitar 12-15% massa tubuh. Tetapi kadar protein masing-masing sel berbeda. Sel otak hanya terdiri dari 10% protein, sedangkan sel otot dan sel darah merah mengandung protein 20%. Protein di dalam sel otot mempresentasikan 65% total protein tubuh, dan jumlah tersebut dapat ditingkatkan melalui latihan fisik. Protein tersusun atas sejumlah asam amino yang membentuk suatu untayan atau polimer, dan juga memiliki gugus amina atau NH2 dan gugus karboksil atau COOH. Berdasarkan banyaknya asam amino, dapat dibedakan menjadi 1 peptida 2-10 asam amino, polipeptida 10-100 asam amino, dan protein lebih dari 100 asam amino. Beberapa jenis protein antara lain, yang pertama, glikoprotein yang merupakan gabungan glukosa dan protein. Kemudian ada lipoprotein yang merupakan gabungan lipid dan protein. Asam amino dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, asam amino esensial yang merupakan golongan asam amino yang harus tersedia dalam diet karena tidak dapat disintesis oleh tubuh, atau asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan dapat diperoleh dari zat makanan yang dikonsumsi. Dan juga ada asam amino non-esensial yang merupakan golongan asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh atau dapat diproduksi oleh tubuh itu sendiri. Contoh asam amino non-esensial yang pertama ada alanin, asparagin, aspartat, cysteine, glutamat, kemudian ada glutamine, glikin, proline, serine, tyrosin, dan juga ada contoh asam amino esensial yang pertama arginin yang dapat diperoleh dari mengkonsumsi daging merah, daging ayam, ikan, produk olahan susu, dan juga keledai. Kemudian ada histidin yang dapat diperoleh dari ikan kod, daging ayam, dan juga kalkun. Ketiga ada isoleucin yang dapat diperoleh dari ikan salmon. Yang keempat ada leucin, 5 lisin, yang keenam ada methionine, yang ketujuh ada penilalanin, yang ke-8 ada treonin, kemudian ada triptofan, dan yang terakhir ada valine. Fungsi protein, yang pertama pembentukan jaringan baru seperti rambut dan juga kuku. Yang kedua, mengganti jaringan yang rusak seperti pengelupasan mukosa usus. Yang ketiga, mengganti asam amino yang hilang misalnya lewat urin. Yang keempat, mensintesis asam amino non-esensial dengan menggabungkan asam keto melalui proses transmisi oleh hati. Yang kelima, mensintesis molekul fungsional seperti hormon, enzim, dan sebagainya. Kekurangan protein dapat membuat tubuh rentan terserang penyakit atau infeksi karena imunitas tubuh menurun. Protein berperan penting di dalam sistem kekebalan tubuh. Bahkan, kurangnya asupan protein dalam jumlah rendah sudah bisa mengganggu fungsi kekebalan tubuh. Tubuh tidak boleh kekurangan dan kelebihan protein, karena akan berdampak buruk bagi tubuh itu sendiri. Sehingga tubuh harus menerima protein dengan kadar yang seimbang. Tidak boleh berlebih dan juga tidak boleh kekurangan. Sekian tugas yang dapat saya selesaikan. Terima kasih.